Kenapa orang yang mimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati, sama semua suaranya. Gayanya apa semua sama. Dan dipercaya dalam kepercayaan bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar, waktu bayi lahir langsung tali pusatnya disimpan satu tempat. Dikasih benda penerang, lampu teplok atau lampu. Supaya apa itu? Nah, ini yang saya jelasin. Saya minta 3 orang ke sini ya, sukarela, laki semua. Dan ini adalah rahasia dari ilmu ngerogo sukmo, Pak Gibran. Yang disebut tali batin dan nanti ada hubungan dengan kawin roh. Ini contoh ya. Pak Andreas ini ya, sebelum dia sebesar ini, pasti pernah menjadi seorang bayi. Langsung di sini ada setan. Yang jadi pertanyaan, apa dasar hukumnya? Kok pasti ada setan di situ? Alkitab berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum mengelilingi kita. Berarti kan ada di sekitar kita. Ada di sekitar. Dan di sini ada malaikat. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Maka dalam kepercayaan dulu ada jin baik dan jin jahat. Tapi sebenarnya itu hanya karena kurang pemahaman dasar yang benar aja. Nah, pada waktu usia 1 tahun, roh ini membentuk sama dengan dia 1 tahun. Maka disebut saudara kembar. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini akan mewujudkan dirinya sama dengan dia 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Nah, waktu usia 18 tahun, dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat kabur. Dia bertapa untuk melatih namanya mati dalam hidup, hidup dalam mati, penyatuan 5 indera. Sekarang gini. Waktu dia bertapa, pertama kali yang harus dia lihat adalah satu, ini. Yang wujudnya sama dengan gini, berhadapan gini. Wujudnya sama dengan dia, tapi kelihatan telanjang. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk dalam hidupnya. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain, dan termasuk untuk dasar ilmu Ngrogo Sukmo, namanya tali batin. Pada waktu usia 70 tahun, mati, gini. Karena dia menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan, langsung rohnya ke dunia orang mati. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat namanya terowongan alam kematian. Itu seperti gini, Pak Gilbert, lubang gini, gelap gulita. Dan siapapun yang masuk ke situ tidak bisa kembali. Kalau saya ditanya, pernah masuk itu belum? Belum. Buktinya saya masih kembali. Itu namanya terowongan ke alam kematian. Dan yang ada di kuburannya adalah ini. Yang wujudnya sama dengan dia. Ingat, ini mendampingi sejak lahir. Tahu kebiasaannya, tahu segalanya 100%. Dan roh ini pula yang menghubungi keluarganya ini, orang tuanya, anak cucunya, semua. Makanya suami bisa sama. Ketemu almarhum sebetulnya, iya. Makanya suaranya bisa sama. Ya. Nah, jadi gini Pak Gilbert, pemanggilan arwah itu yang datang bukan arwah orang yang sudah meninggal, harus dipatahkan namanya kutuk alam kubur Pak Gilbert. Apa itu kutuk alam kubur? Lah karena kutuk pemanggilan arwah. Kalau dulu sebelum saya bertobat, itu tidak boleh Pak Gilbert. Karena namanya menggugat arwah, mengganggu namanya. Itu tidak boleh. Nah tapi kan kalau sebagai dukun ya order aja Pak Gilbert. Yang kena kutukan dia, kita hanya perantara dapat order, kan itu aja gitu. Nah, bagaimana putus dari kutuk alam kubur? Hanya kekuatan nama Yesus, demi nama Yesus Pak Gilbert.
yang bisa membatalkan kutuk. Saya ada satu pertanyaan, naga. Oke, gini Pak Gilbert. Kalau kita orang Kristen, ada lambangnya Pak Gilbert. Selalu pakai kalung salib, betul? Salib. Sebagai lambang pengorbanan Tuhan, betul? Ya. Salah satu lambang kebanggaan iblis itu adalah ular. Karena satu-satunya hewan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia, manusia yang gambar citranya Tuhan. Makanya semua okultisme lambangnya ular. Naga adalah ular yang awal yang menjatuhkan manusia, ular naga tua. Artinya ular yang sangat tua. Makanya ular tua namanya kata kita. Iya. Jadi makanya semua simbol ilmu gaib, ilmu mistik, ular atau naga. Karena itu lambang. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, salib saja, tidak usah ada naga. Karena itu, makanya kalau kita Kristen, salib. Kalau pemujaan okultisme, semua pasti ada ular. Karena menggambarkan bahwa kebanggaan iblis bisa menjatuhkan manusia, mengingatkan itu. Engkau kalah dengan ini.